Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ananto selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan tugas makalah RTM2 dengan judul Analisis Visi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Falsafah pada PT Raja Wali Televisi RTV. Sebelum menyampaikan materi pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu di sini ada Putri Utami Sriningsi dengan NIM 63220535. Lalu Siti Nurhamidah 63220498. Yang ketiga ada saya sendiri Putri Dinda Afrila dengan NIM 63220427. Selanjutnya ada Lestari Puji Astuti dengan NIM 63220545. Lalu Nurul Hafitriani dengan NIM 63220498, dan yang terakhir ada Ajeng Putri Nurfadila dengan NIM 63220923. Selanjutnya untuk materi yang pertama, di sini ada pengertian visi. Visi merupakan pernyataan mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berperan sebagai pedoman strategis bagi organisasi. Visi mencerminkan identitas, nilai-nilai inti, dan karakter unik dari organisasi, sekaligus membedakannya dari yang lain. Sebuah visi yang efektif mencangkup ideologi pokok untuk gambaran masa depan yang jelas dan mendukung proses pengambilan keputusan jangka panjang serta membangun komitmen. Untuk mencapai efektivitas, visi harus dirumuskan dengan singkat, jelas, mudah dipahami, serta dapat diukur pencapaiannya. Pengertian misi. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama organisasi dan langkah strategis untuk mencapainya. Berbeda dari visi yang bersifat jangka panjang, misi lebih spesifik dan operasional, serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan pengambilan keputusan. Manfaat misi antara lain memberi arah organisasi, membantu pengelolaan sumber daya, menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan menjadi alat evaluasi kinerja. Misi harus ringkas, jelas, relevan, dan mencerminkan tujuan jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah langkah konkret yang akan dicapai dalam kurun waktu 3-5 tahun dan berfungsi sebagai panduan strategi, alokasi sumber daya, serta evaluasi kinerja. Tujuan ini juga sangat penting untuk mewujudkan visi pada perusahaan. Tujuan perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan primer, yaitu mencakup produksi barang atau jasa, nilai organisasi, dan efisiensi operasional. Yang kedua, pelayanan kolateral, yaitu meliputi tujuan pribadi dan sosial. Yang ketiga, pelayanan sekunder, yaitu tujuan pendukung bagi tercapainya tujuan utama. Selanjutnya, ada sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan adalah tujuan jangka menengah yang mendukung pencapaian visi dan misi. Pendapatannya sering menggunakan model SDP karena lebih fokus dan efektif dalam menjangkau pasar yang tepat. Contohnya, yang pertama segmenting, yaitu membagi pasar berdasarkan kesamaan karakteristik konsumen untuk memahami kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, targeting, yaitu memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani secara efisien. Yang ketiga, positioning, yaitu membentuk citra produk agar menonjol dan berbeda dari pesaing. Selanjutnya saya Putri Utami akan menjelaskan tentang falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan merupakan panduan nilai dan prinsip yang mendasari setiap aktivitas bisnis. Fungsinya untuk mencerminkan identitas perusahaan sekaligus membentuk budaya kerja yang positif demi keberlanjutan. Beberapa komponen penting falsafah diantaranya yaitu nilai-nilai inti seperti integritas, inovasi, keunggulan, kerjasama, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan penerapan yang efektif, falsafah dapat meningkatkan loyalitas karyawan, reputasi perusahaan, serta mendorong inovasi dan kolaborasi. Dukungan dari komunitas internal yang baik, pemimpinan yang menjadi teladan, kebijakan yang konsisten, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadikan falsafah perusahaan sebagai kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan, yaitu ada RTV dari PT Raja Wali Televisi atau biasa disingkatnya RTV. Adalah stasiun televisi swasta nasional milik Raja Wali Korporat.
Didirikan pada 20 Oktober 2008 dengan nama awal B Channel dan berganti nama menjadi RTV pada 3 Mei 2014. Berkantor pusat di Tamrin City, Jakarta Pusat, RTV didirikan oleh Sofia Koswara dan mengusung konsep tayangan hiburan yang positif, edukatif, dan ramah keluarga. Programnya mencakup animasi, tokusatsu, dan hiburan lainnya untuk semua kalangan. Dengan slogan "Makin Cakep", RTV berkomitmen menjadi media yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Lestari. Untuk selanjutnya yaitu visi perusahaan. Visi adalah pernyataan jangka panjang yang menjadi panduan strategis organisasi, termasuk dalam industri media yang terus berkembang. Visi PT Raja Wali Televisi atau RTV adalah, dengan semangat inovasi, kami ingin berbagi nilai positif melalui produksi hiburan dan informasi akurat dengan tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju. Visi ini mencerminkan komitmen RTV untuk menjadi lebih dari sekadar penyedia hiburan, yakni sebagai agen perubahan sosial melalui konten yang inovatif, edukatif, dan informatif. Fokus pada inovasi menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan audiens. Dengan menekankan nilai positif dan informasi akurat, RTV menunjukkan tanggung jawab moral dalam mencerdaskan masyarakat. Visi ini juga mencerminkan strategi jangka panjang RTV dalam menyatukan hiburan dan pendidikan, demi mendukung kemajuan bangsa melalui media yang progresif dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu misi perusahaan. Misi PT Raja Wali Televisi atau RTV merupakan pedoman strategis untuk mewujudkan visinya, dengan fokus pada penyediaan tayangan yang menghibur, mendidik, dan bernilai positif. Pernyataan misi RTV yaitu menjadi media televisi nasional yang menayangkan program-program berkualitas terbaik yang kreatif, menghibur sekaligus mencerdaskan pemirsa Indonesia. Misi ini menegaskan komitmen RTV terhadap kualitas, kreativitas, dan peran aktif dalam membangun karakter, serta wawasan pemirsa di tengah dinamika informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan PT Raja Wali Televisi atau RTV. Yang pertama adalah peningkatan produksi konten in-house untuk menargetkan 70% program diproduksi secara internal untuk menjaga orisinalitas, relevansi, dan kontrol kualitas tayangan. Yang kedua ada perluasan jangkauan siaran terestrial untuk meningkatkan cakupan siaran dari 31 kota menjadi 35-37 kota guna memperluas aksesibilitas dan basis audiens di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada transformasi digital, gunanya untuk mengupgrade kualitas siaran dari SD ke HD dan mengembangkan distribusi konten melalui platform digital untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumsi media. Selanjutnya ada sasaran perusahaan. PT Raja Wali Televisi atau RTV ini menetapkan 3 sasaran strategis dalam bisnisnya. Yang pertama ada fokus pada pemirsa perempuan yang merupakan sekitar 60% dari total pemirsa TV nasional, dengan program yang relevan dan menarik. Yang kedua menargetkan kelas sosial A, B, dan C karena memiliki daya beli tinggi dan menarik bagi pengiklan. Yang ketiga ada menyajikan konten edukatif dan informatif sebagai wujud komitmen untuk mencerdaskan masyarakat. Ketiga sasaran ini menjadi dasar strategi RTV untuk membangun pemirsa loyal dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan industri penyiaran. Selanjutnya ada falsafah perusahaan di PT Raja Wali Televisi atau RTV. Falsafah PT Raja Wali Televisi atau RTV ini didasarkan pada nilai-nilai inti seperti inovasi, integritas, dan kontribusi sosial. TV berkomitmen menyajikan hiburan dan informasi yang berkualitas, edukatif, dan ramah keluarga, serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat dan membentuk karakter bangsa. Inovasi diwujudkan lewat produksi konten kreatif, integritas melalui informasi yang akurat dan positif, serta kontribusi sosial melalui tayangan yang mendidik dan membangun masyarakat. Falsafah ini menjadi dasar RTV dalam membangun citra sebagai media yang kompetitif sekaligus relevan secara sosial dan kultural. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berdasarkan hasil analisis terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah
PT Raja Wali Televisi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki arah strategis yang konsisten dalam upayanya menjadi media penyiaran yang inovatif, edukatif, dan ramah keluarga. Visi RTV mencerminkan semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui tayangan yang informatif dan menghibur. Lalu, untuk misi, perusahaan diperkuat dengan komitmen terhadap kualitas dan kreativitas dalam setiap program, yang ditunjukkan untuk mencerdaskan pemirsa. Tujuan strategis seperti peningkatan produksi in-house, perluasan jangkauan siaran, dan transformasi digital menunjukkan kesiapan RTV dalam menjawab tantangan industri. Sasaran yang diarahkan pada segmen pasar perempuan, kelas sosial A, B, dan C, serta fokus pada konten edukatif menunjukkan pendekatan yang relevan dan dengan kebutuhan audiens. Untuk falsafah perusahaan yang berlandaskan inovasi, integritas, dan kontribusi sosial memperkuat identitas RTV sebagai media yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya masuk ke bagian saran. Di sini kami memberikan saran kepada PT RTV sebagai upaya penguatan strategi perusahaan. Disarankan agar RTV terus meningkatkan kualitas konten original dan memperluas jangkauan distribusi digital untuk menjangkau generasi muda yang kini lebih akrab dengan platform daring. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap segmentasi pasar agar program yang ditayangkan tetap sesuai dengan dinamika kebutuhan pemirsa. RTV juga dapat mempertimbangkan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas sosial guna memperkaya konten edukatif serta memperkuat peran sebagai media yang mencerdaskan dan membangun karakter masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan strategi konten dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan RTV dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan di tengah dinamika industri penyiaran modern. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Semoga presentasi dari kelompok kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.